Islam tinggal nama. Jadi Islam itu tinggal nama. Namanya contoh Saifuddin Ibrahim, pendeta. Video ini tidak dimaksudkan untuk menghina Islam, tetapi untuk informasi ke semua muslim tentang penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim sepanjang waktu. Saya tantang Majelis Ulama Indonesia, sama-sama kita duduk dialog dulu, lalu kita kupas 300 ayat dari kitab suci yang saudara baca setiap hari itu untuk dihapuskan sebelum kita memberlakukan pasal penistaan agama. Saya menulis Allah adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpinya Muhammad. Lah saya juga nggak salah nulis itu, dan belum ada dibuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bagaimana? Muhammad itu dekat dengan jin, dengan para jin, karena di dalam Al-Quran ada surat jin, surat ke-72 ayat 19, dan ketika hamba Allah itu berdiri untuk menunaikan ibadah, sholat, jin-jin itu berkerumun menghampiri, mengelilingi Muhammad. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ada hadis Nabi
yang saya hafal dulu. Ya'til Islam ghoriban, fasayaudu ghoriba. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Fatu balil ghurba, dan beruntunglah orang-orang aneh itu. Jadi begitu hadisnya. Mungkin sekarang inilah keanehan-keanehan itu, misalnya jidatnya mulai hitam, kemudian kakinya kapalan, pakai celana menggantung, atau harus pelihara jenggot. Jenggot, ya kalau jenggotnya lebat sih nggak apa-apa. Ini jenggot 5 lembar. Jenggot 5 lembar dipelihara. Itu namanya jenggot Pancasila. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya nggak usah dibuka. Hafal semua saya ayat-ayat itu. Sombong amat. Saudara, Al-Quran itu yang menghina kekristenan. Al-Quran yang menghina Yahudi, yang menyinggung-nyinggung Kristen. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan. Bahkan boleh membunuh kekristenan. Luar biasa. Bahwa susah untuk mendapatkan juga keadilan bagi kasus seperti ini. Seluruh dunia juga tahu bagaimana keadilan dipermainkan oleh para penegak hukum. Ini didengar oleh kaum muslimin Indonesia. Ini kembali seperti tadi pendahulu yang telah memberikan komentar. Kalau sudah jadi rasis, betul-betul terjadi antar suku, wah ini sudah luar biasa. Benar-benar kita sangat mendesak, seperti tadi terdahulu memberikan komentar, agar tiap Polda melaporkan ini. Beliau ini yang berwajib dan status dia adalah residivis. Kalau sudah di dalam ranah hukum menyandang gelar residivis itu sudah pasti tidak perlu harus dibuktikan lagi, karena sudah melakukan perbuatan yang sama yang telah dia jalanin. Peradilan sampai dia melaksanakan perintah hukum di dalam lapas lembaga pemasyarakatan. Iwan Tilah di sisi negara yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar sekiranya seperti tadi yang disampaikan oleh Amir Zahidin, agar menyiarkan konten video beliau ini dan siaran kita siang hari ini ke segala koneksi yang ada hubungannya di medsos masing-masing pihak mendengarkan. Karena jika ini dibiarkan, mungkin ini lebih parah semuanya. Apalagi menyebut untuk perubahan Al-Quranul Karim. Jangan 300. Tanda baca aja pun dia hilang 1 sudah sulit dan tidak adil, itu nggak bisa. Yang mengaku-ngaku memberikan pelajaran Al-Quranul Karim, otaknya di mana kalau hal-hal seperti begitu? Dia sudah tahu betul bahwa 1 baris tanda baca aja hilang dari ayat Al-Quranul Karim itu sudah lain artinya.
mungkin beliau ini tidak menyimak kajian kita di GCC ini yang disampaikan oleh para ustadz kita. Demikian, terima kasih moderator. Lanjut. Baik, terima kasih Bung Rambi sebagai Ketua Paradim. Di live komentar saya itu ada seorang yang saya dengar itu juga orang hukum menanyakan content of cop itu apa. Tapi ya itu namanya orang hukum, kalau nggak ngerti itu ya perlu belajar lagi. Dan menanyakan siapa yang berkomentar tadi itu. Yang berkomentar tadi ini Adirion ya. Yang berkomentar tadi adalah Ketua Umum Paradim. Ingat ya, seluruh Indonesia. Jadi kamu perlu belajar banyak sama Opung. Oke, untuk selanjutnya monggo tafadhol Mas Ade. Oke, mohon maaf tadi karena mohon maaf ya Opung ya, bukan memotong karena Ya, langsung Mas Ade. Oh ya, nggak salah, soalnya kan tadi terganggu oleh Ferguson ya, takutnya jadi bola liar ya. Jadi gini ya, tentang Nabi Muhammad itu di mana itu? Wong ente aja salah kok ketika mengatakan Bani Khosrow dan Bani Aus itu Bani yang ada di Madinah yang diadu domba oleh orang-orang Yahudi, Bani Kaunika, Bani Nadir dan Bani Quraizo. Itulah ya orang-orang Yahudi. Nah, kamu harus berpikir, Yahudi lagi ngapain bercokol di sana di Madinah, jauh-jauh dari Hebron. Dia itu orang-orang Yahudi Hebron ya, yang tergerus, yang terusir dari negerinya oleh bangsa Asyur. Oleh bangsa Asyur ketika penjajahan Romawi. Dia hijrahlah ke Madinah dan menguasai perekonomian di Madinah itu. Ya, bahkan di situ mereka itu memperkeruh suasana ya dengan cara mengadu domba. Mengadu domba dengan apa? Yang disebut perang Bu'ats antara Bani Khosrow dan Bani Aus. Jadi kamu tuh kalau berkomentar kamu baca dulu, bener nggak nih? Kamu aja salah kok ketika menganggap Bani Yahudi yang ada di Madinah. Saya kasih tahu ada 3. Bani Koinko, Bani Quraizo, Bani Nadir. Wah, alam bisawab. Lanjut Bang Jul, mohon maaf saya agak emosi sedikit, mohon maaf. Lanjut. Baik, terima kasih Mas Ade ya. Buat teman-teman yang lain yang akan berkomentar, tolong berkomentar yang baik ya. Kita harus cerdas, kita harus bijak dalam menyikapi oknum kekristenan ini ya, oknum kekristenan yang telah congornya ngawur sekali ini. Untuk itu saya beri kesempatan satu komentar di sini ya, monggo tafadhol silakan. Kalau ingin berkomentar langsung dibuka mic-nya, saya tunggu. Ya silakan Mas Andi. Saifuddin Ibrahim ini tidak mengerti hukum. Ya, orang yang nggak ngerti hukum itu lebih cenderung menjelaskan tentang hukum, hanya blunder kemana-mana. Seorang profesor hukum jarang loh membicarakan hukum kalau nggak ditanya. Nah ini orang ini nggak ngerti hukum. Semua kasus disangkut pautkan. Antara KC dan kasus yang lain tuh nggak apple to apple sama Yaya Waloni, nggak nyambung karena berbeda pasalnya coy. Gitu, itu satu. Kalau memang ajaran Nabi Muhammad itu mengerikan, artinya republik ini yang kita cintai ini nggak aman. Kami mayoritas Muslim aman, tentram, damai begitu. Yang justru yang mencari-cari sesuatu yang ingin merusak toleransi ini siapa? Buktinya Saifuddin Ibrahim ini gitu loh. Nah, mestinya nengok dong ke dalam Bible-mu itu. Ada nggak ayat kira-kira yang mengerikan? Ya ada gitu loh. Ada di Lukas itu. Saya bacain dikit. Akan tetapi semua seteruku ini, nah ini ada seterunya nih. Kata Yesus nih, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah gimana nih Lukas 19:27? Apa kami sebagai umat Muslim ini minta dihapus? Ya enggak, itu urusan intern kamu gitu loh. Itu kira-kira ya. Jadi ini Saifuddin memang sudah sebaiknya kembali lagi yang kedua kali di dalam penjara. Makasih Pak Jul. Baik, terima kasih Mas Andi yang telah berkomentar. Untuk itu kita lanjutkan videonya ya. Ditutup ayatnya. Jangan dicetak dalam Al-Quran Indonesia. Saya bisa buktikan. Saya bisa tunjukkan. Ade Armando, logikamu di mana?
Saya tuntut kamu untuk menunjukkan 30 ayat Al-Quran yang tidak pantas untuk dijadikan kitab suci. Nah, ayo. Kalau lu punya logika, adek. Tapi saya yakin kamu cuma segitu mentalmu. Kamu nggak punya logika, Ade Armando. Cuma segitu Indonesia nggak akan damai. Saya baru saja pulang dari Papua. Dari Papua saya pelayanan di sana 2 minggu. Saya masuk ke pasar-pasar, saya masuk ke desa-desa. Saya terbang ke Wamena, masuk ke sana. Orang Papua diperlakukan dengan tidak adil, dihina dan diejek oleh kalian. Hanya Jokowi, presiden yang luar biasa. Baru seorang presiden Jokowi yang gendong anak Papua. Itu saya menangis melihat penderitaan orang Papua. Di sana dibawa tentara, polisi, nakut-nakutin orang Papua. Orang Papua itu nggak takut. Saya berada di belakang orang Papua ataupun di depan orang Papua. Ya, ini statement rasis lagi dan mengadu domba ya, mengajak saudara-saudara kita yang berada di Papua. Dan dikatakan saudara-saudara kita Papua itu disiksa dan lain sebagainya. Satu sisi dia mengunggulkan satu suku, satu sisi dia mendiskreditkan satu suku, yaitu suku Madura. Ini rasis sekali teman-teman. Rasis sekali orang ini, dan ini bisa membuat kegaduhan di masyarakat. Dengan apa? Dengan kontennya, dengan channelnya. Dan itu saya beritahu lagi, jangan datangi channelnya si Saifuddin ini. Sekali lagi ya teman-teman, jangan datangi. Semakin kalian datangi di sana, maka channelnya akan semakin besar dan semakin besar. Maka semakin besarnya channel tersebut, maka gonggongannya semakin luar biasa. Semakin luar biasa gonggongannya, itu bisa memicu kerusuhan, memicu kegaduhan di masyarakat. Sekali lagi saya himbau untuk tidak mengunjungi channel tersebut. Cukup di sini, di Menara Siar JCC, yang terdiri dari beberapa menara siar ya, ada 30 menara siar. Yaitu Salam Akal Sehat, Julfikar Official, milik saya, milik Amir, Andi Selebes, Yonatan Nandar, Pejuang Tauhid, Yan JCC, Andromedia, Ronald Channel, Ronald Official. Tolong di-subscribe teman-teman ya, biar channel-channel kita itu semakin bergema dalam menyiarkan agama kita. Oke, yang lainnya monggo, silakan. Ada yang mau komentar? Ya, sedikit saudaraku. Siap, silakan dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada saudara-saudaraku orang Papua, saya berharap jangan terprovokasi saudaraku. Kami umat Islam menyayangi kalian, tidak pernah terbesit di hati kami untuk membenci saudara-saudara kami di Papua. Jangan terprovokasi mendengarkan ocehan Pendeta Saifuddin. Tidak seperti itu kenyataannya. Kami semua warga negara Republik Indonesia sayang kepada orang Papua. Mari kita bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia inilah harga mati. Kalau saudara-saudaraku terprovokasi, maka akan menimbulkan intoleransi di negara kita dan kehancuran kita semua. Jadi itu harapan kami, bahwa saudara-saudaraku yang Papua tidak terprovokasi, tidak terpancing dengan narasi yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin, karena itu bisa membahayakan NKRI. Demikian saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, yang lain. Ya,
Terima kasih Bang Andi atas waktunya ya. Ini justru sangat berbahaya sekali apa yang disampaikan Saifuddin ini. Dia tadi mengatakan polisi aparat keamanan menakut-nakuti orang Papua. Tidak ada polisi menakut-nakuti orang Papua, justru kehadiran polisi di sana untuk menjaga ya keamanan di Papua. Ya, yang mereka yang menjadi musuh di sana itu adalah OPM. Kita tahu berapa banyak polisi kita yang meninggal di Papua. TNI juga banyak yang meninggal di Papua. Itu bukan untuk menakut-nakuti orang Papua. Jaga mulutmu Saifuddin. Katanya kamu cinta NKRI, tapi kamu ini memang ular beludak ya. Kamu di lain pihak mengatakan mencintai NKRI, di lain pihak kamu ingin mengadu domba, menjadi provokator. Sungguh rasis sekali kata-katamu ini. Ya, kau menyebut Madura begini begono, apa maksudmu? Mau pecah negara Indonesia? Hanya gara-gara kasus MKT, kau jadi gila seperti ini. Semuanya kau serang, semuanya kau salah-salahin. Aduh, kawan-kawan Kristen, apa masih kamu percaya mulut orang seperti ini? Yang mau merusak negara, ya? Seperti apa ini? Saya tadi melihat ada video orang Kristen ya di situ. Justru itu menyayangkan sikap Anda yang seperti ini ya. Ini tidak benar, bukan urusanmu begitu loh. Ini agama Islam, jangan kau campuri. Juntrungnya kemana kamu ini? Kau menyuruh kami Kemenak ya, disuruh menghapus 300 ayat Al-Quran. Kalau benar itu terjadi, bahaya, bisa pecah negara Indonesia. Aceh bisa melepaskan diri karena Aceh itu berdasarkan Al-Quran. Padang juga berdasarkan Al-Quran. Wah, bisa hancur negara ini ya. Saya harap pemerintah segera tangkap dah orang ini dah. Ini sangat berbahaya ini. Kalau dibiarkan, wah sangat berbahaya ini. Betul-betul menimbulkan emosi ya. Ini saya udah ditahan ini sama Amir. Kalau tidak udah kata-kata kasar saya keluar semua ini ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugi. Nanti kita putar lagi. Sebelum kita putar, saya cuma statementnya satu ya. Para aparat hukum TNI, pihak kepolisian yang gugur di Papua itu dalam rangka menjaga keamanan masyarakat Papua, penduduk Papua yang diserang oleh OPM, dan OPM adalah gerakannya daripada saya katakan misionaris. Nah, artinya kalau Saifuddin itu mendukung dan dia berkata saya akan di depan masyarakat Papua, artinya dia juga mendukung OPM dalam mendirikan negara yang berbeda. Mungkin mau mendirikan negara Kristen mungkin ya. Yang kita tahu tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan hukum-hukum Kristen, hukum kasih, maksudnya tidak ada. Itu statement dari saya ya teman-teman. Dan ingat sekali lagi, ini hanya oknum, tidak mewakili semua Kristen ya. Dan kita nanti berkomentar dengan bijak, tahan emosi, dibikin aja santai. Karena orang ini, orang yang harus kita bungkam mulutnya dengan membuat video reaksi ini. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Bentar Bang Jul, ini saya mau mengumumkan Salam Akal Sehat akan off sebentar. Silahkan pindah ke channel-channel yang lain ya, yang kecil-kecil itu channel DJC didukung. Ya, jangan ngumpul di satu channel, itu sebenarnya kurang menguntungkan. Coba kalau Anda pindah-pindah ke channel A, channel B, channel C gitu ya. Nanti kamu masuk ke channel awal lagi, Anda akan dapat iklan lagi, itu menguntungkan. Ya, tapi kalau Anda hanya mentok di situ terus berdiam diri di channel itu Anda tidak begitu menguntungkan ya. Dan kasihan channel-channel yang berafiliasi dengan DCC ya, yang kecil-kecil tolong dong ditengok juga itu, kasihan yang nonton 3 orang 4 orang, kasihan ya. Ayo kita merata gitu cara nontonnya ya. Alhamdulillah saya lumayan besar, maka saya untuk ini off dulu. Silakan saudara-saudara. Sebentar Mas Sugi, sebelum Mas Sugi off, sebelum Mas Sugi off, untuk menara-menara share yang sekarang ikut live, yang masih sedikit, tolong ikut komentar dulu di tempatnya Akal Sehat. Dan juga menara-menara share yang sudah live ini ya, tolong nanti menara share yang kecil-kecil, tolong komentar di channel saya atau di channelnya Mas Sugi dan juga Andi Selebes, biar nanti netizen bisa loncat ke channel yang dimaksud. Karena di sini
banyak netizen yang tidak hafal nama channelnya. Begitu Ustaz Sugi. Ya, untuk itu terima kasih. sebelum Opung Rambe, ya tambahnya nanti aja karena sudah banyak komentar ya. Nanti kita akan putar lagi, silahkan nanti berkomentar. Opung ditahan ya Opung. Opung sudah endress, nanti kita putar lagi videonya. Oke ya, saya up dulu. Salam saudara-saudaraku di Papua. Penghinaan kaum muslimin terhadap orang Papua sudah keterlaluan. Jangan menghina orang Papua. Orang Papua adalah bangsa yang terhormat. Satu-satu orang yang begitu sopan itu adalah bangsa Papua. Tapi di sana diajarkan Islam. Dipaksakan orang Islam. Jangan mau masuk Islam. Itu agama yang mengerikan. Ya, jangan. Kita dengarkan terus. Kalau belum ditangkap itu Abdul Somad, saya nggak balik ke Indonesia. Tukar Abdul Somad. Karena saya ngomong ini, Abdul Somad harus ditangkap, Yahya Waloni ditangkap lagi. Ya, silakan yang mau komentar. Ini udah loncat lagi ya. Tadi masalah Papua, Madura loncat lagi ke Abdul Somad. Monggo Tafadol lainnya ikut komentar. Mas Fidal, Viral Indonesia. Oh ya, tadi sekedar menambahkan tentang untuk mendukung channel kecil yang berafiliasi dengan ZCC. Silahkan untuk semuanya ya yang ikut live streaming di ZCC ini untuk channel-channel kecil, semisal kayak Pejuang Tauhid, Mas Roni, Islam Cerdas, dan siapapun. Silahkan komen di live chat saya. Kebetulan ini yang nonton sampai 900. Silahkan komen di live chat saya, nanti saya pin untuk sekedar mempromosikan channel. Terima kasih, lanjut dulu. Atau gini, saya punya usul ya, untuk menarasi yang masih kecil. Komentar di tempatnya Viral Indonesia, Zulfikar Official di Celebes, bilang aja afiliasi dari ZCC. Nanti dengan namanya itu bisa diklik, akan masuk ke channel kalian masing-masing. Demikian. Opung, barangkali ada yang mau ditambahkan, Opung? Sedikit, saudaraku. Silakan, Pak Dokter. Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menanggapi tentang Pak Sepudin ini menyatakan bahwa bangsa Papua itu sudah memframing ada indikasi bahwa dia ini memprovokasi warga Papua supaya kakak memisahkan diri gitu. Ini berbahaya sekali ini. Kalau saudara-saudaraku orang Papua mendengarkan, tolong jangan terprovokasi saudaraku, bisa menimbulkan perpecahan di Indonesia. Bahwa umat Islam tidak pernah memusuhi orang Papua. Sekali lagi, umat Islam tidak pernah memusuhi orang Papua. Kita ini sebangsa dan setanah air. Tentang masalah akidah, silakan saudara-saudaraku dengan akidahnya dan kami dengan akidah kami. Kalau misalnya saudara-saudaraku misalnya melihat Islam ada kebaikan, bismillah. Tetapi kalau misalnya ini, janganlah kita saling bermusuhan. Tidak ada, dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Orang di sana dipaksa masuk Islam. Insya Allah tidak seperti itu Islam, saudaraku. Pahamilah kami, saya juga bisa memahami saudara-saudaraku. Kita tetap tegakkan NKRI, jangan dengarkan Pendeta Saifuddin ini. Mayoritas kita umat Islam di Indonesia ini menyayangi Papua. Jangan disebut-sebut tadi bangsa Papua, padahal sebenarnya itu adalah masih bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira terima kasih. Baik, lanjut Opung. Opung. Nanti mungkin Opung menjauh dari perangkat ya. Kita lanjutkan videonya kalau begitu. Rizik harus ditangkap juga, harus ditangkap. Irene Handono, Felix Yau itu harus ditangkap. Nandar Kucluk itu juga ditangkap itu, Nandar Kucluk.
Julius HMC yang sudah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh saya. Ya, Julius Cina Medan, Mu'alaf Hidayah Mu'alaf Center HMC, kamu harus ditangkap. Zuma tangkap itu, Zuma, Ustadz Zuma Sontoloyo itu harus ditangkap. Masa cuma saya yang ditangkap, rumah saya dikirimin polisi, Pak Mahfud. Nah, ya, silakan yang lain. Ini statementnya lucu dan membagongkan ya. Kita ketawa aja, nggak usah dibikin emosi. Silakan Opung, santai-santai aja gila komentarnya. Baik, terima kasih Amer Jazahidin. Komentarnya tadi tentang Papua, Pak Dokter tadi itu sangat luar biasa, dan saya memperkuatnya bahwa dan bersaksi pula tentang kondisi keadaan di Papua. Saya selaku pengendali pemberi pelayanan dan bantuan hukum seluruh Indonesia, khususnya di Papua, menjadi perhatian khusus bagi saya pribadi dan maupun selaku pimpinan tertinggi. Di Papua itu tidak ada aman. Seluruh masyarakat di sana, saya perintahkan anggota saya memberikan pengayuman, perlindungan. Yang ada pengacau yang ada di sana itu. Itu tidak benar. Saya bantah keras. Saya ingin dibuktikan sama Saifuddin ini kata-katanya sejauh mana. Kok sampai begitu provokasinya. Tidak ada itu keterangan yang dijelaskan itu di Papua sana, tidak ada. Anggota saya terjun langsung ke pedalaman di Papua Barat, di Manokwari. Kita buka pos 24 jam. Kemudian di Papua kita buka pos 24 jam, tidak ada. Saya bantah itu penjelasan beliau itu. Totaliter, merupakan suatu provokator untuk memecah belah persatuan dan kesatuan di NKRI yang kita cintai ini. Luar biasa tajamnya kata-kata seperti itu. Tidak ada. Sampai ke pedalaman, sampai ke Serui, Nabire, gembong-gembong yang sesuai dengan berita di medsos, Paropen, Marauke, semua Sorong, semua itu sampai ke Mebrak yang katanya sarang macam-macam, entah apapun sebutannya itu. Di Mebrak saya buka 24 jam, semua pos di tiap kecamatan. Enggak ada. Justru masyarakat Papua itu mendambakan kedamaian, ketenangan. Subhanallah, keterlaluan banget ini. Betul, Saifuddin ini. Aduh. Izin Opung bisa ditelepon anak buah Opung dari Papua langsung masuk sini, Opung memberi statement. Bisa, maksudnya gimana? Saya nggak paham. Ya, ada buah saya dari sana. Ini berhubung hari libur, kalau hari tugas mungkin bisa. Kalau untuk saat ini, namun demikian sewaktu-waktu akan saya buat kita komunikasikan GCC ini dengan anggota seluruh Papua yang ada di pedalaman, di kota. Menyatakan bahwa kondisi di sana itu sangat kondusif, tidak ada. Yang ada pengacau, iya. Itu kita akuin. KKB, Opung. Dengan masyarakatnya itu sendiri sangat mendambakan seperti tadi. Tidak ada itu semuanya. Keterangannya itu luar biasa. Sedemikian menambah dari keterangan Pak Dokter Husaima tadi. Tidak ada itu. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, bukan hanya di depan manusia, di hadapan Tuhan sekalipun. Karena anggota saya tidak akan pernah memberikan laporan bohong dengan saya. HP saya online 24 jam. Patah jarum pun di Papua itu tetap langsung laporan dengan saya. Demikian, lanjut Bapak Amir. Baik, terima kasih Opung yang anggotanya itu tersebar seluruh Indonesia ya. Karena beliau ini merupakan ketua umum dari Paradin yang mana membawai seluruh advokat di seluruh Indonesia ya. Dan
apa yang beliau bicarakan itu kualitasnya A1. Berbeda dari yang ada di live komentar si Ade Rion. Nggak ngerti masalah hukum, tapi ngaku orang hukum. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada Mas Adi. Ya, silakan. Ya, jadi orang di live chat yang nggak ngerti hukum, lebih baik diam saja. Ya, kalau mau kita mau debat tentang masalah hukum. Nah, next habis ini kalau mau gitu ya, kita pengen lihat sampai di mana gitu ya. Itu pertama. Kedua, itu umat Muslim itu tidak pernah ya membenci siapapun di Papua. Dan di sana itu nggak ada unsur SARA, nggak ada. Yang ada itu adanya KKB. Jadi pelajari dulu lah latar belakang, sosial budaya dan seterusnya di sana. Dari segi politiknya juga seperti apa. Jadi nggak ada isu SARA di sana gitu. Nah ini jangan diprovokasi. Ini berbahaya sekali statement Saifuddin Ibrahim ini gitu. Dan memang harus segera ditangkap orang kayak begini agar mulutnya itu dibungkem gitu. Nah saya sayangkan juga kepada Kominfo, kenapa belum ditutup? Ya, mestinya harus ditutup cepatnya akun orang ini gitu. Biar nggak menjadi ditelan mentah-mentah orang yang nggak punya ilmu juga gitu loh. Karena banyak juga pendukung yang militannya gitu. Ya mendukung seseorang itu ya belajar juga lah. Jangan asal dukung aja. Dan saya himbau juga ya kepada siapapun yang mendukung Saifuddin Ibrahim, sesudah ini mari kita diskusi baik-baik. Ya, silakan buktikan semua ucapan Saifuddin Ibrahim itu. Kita habis-habisan antara ayat Al-Quran dengan Haji Bible itu. Kita habis-habisan. Saya minta melalui karena ini live, saya undang Anda semua kalau memang merasa mendukung Saifuddin Ibrahim gitu, silakan habis ini kita debat habis-habisan. Tentu by data ya, sopan. Itu permintaan saya Pak Jul. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali yang telah memberikan komentar. Oh ya, yang di live komentar Zulfikar Official tadi itu dari Edward Rondonowu yang mengatakan, siapa yang bilang ketua-ketua itu? Saya yang bilang ketua. Artinya, yang berbicara tadi itu Opung Rambe, ketua Perakin seluruh Indonesia, bukan ketua suku ya yang ada di Papua. Biar saudara Edward Rondonowu bisa memahami. Maka itu simak lagi yang baik, kupingnya tolong didengarkan kalau melihat statement kita dari sini. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Jangankan hukuman kayak begitu. Bagi saya membela orang Papua, membela minoritas, membela Kristen, membela Hindu, Buddha. Jangankan hukuman 6 tahun. Saya siap mati untuk ini. Ya, saya siap mati. Ade Armando jangan mengembangkan lagi. Ya. Kamu kembangkan lagi logika konyolmu itu. Nggak usah bahas-bahas masalah agama. Kemarin YouTube kamu itu bahwa kamu di setiap kitab suci agama ada perintah membunuh, kata kamu. Siapa Bung? Bunuh siapa? Ade Armando. Katanya Yesus bawa pedang. Baca baik-baik ayatnya. Ade Armando. Jangan berpikir sempit. Saya heran kamu bisa jadi dosen. Lucu kamu bisa jadi dosen di UI itu. Logika apa yang kamu pakai? Karena di dalam Alkitab juga ada perintah membunuh. Habisin si ini, suku ini. Dengar baik-baik ya, di Alkitab itu bukan perintah membunuh, mematikan orang, tetapi kisah dan cerita. Dan suku-suku yang disebut di dalam Alkitab. Ya, perlu kita komentar itu bahwa dia mengatakan